Dengan adanya notice dari GPM ini, Wulan's Life harus meng-cancel penerbangan balikku ke Indonesia. Akhirnya gagal cuti lagi, guys. Halo semua, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat sambut Sugeng Enjing. Pada video kali ini Wulan akan sedikit menginformasikan tentang berita terbaru yang terkini dari negara Brunei Darussalam. Semalam tuh ada yang inbox di arah Instagram atau DM, tetapi Wulan belum sempat membahasnya, dan pada pagi hari ini Wulan akan spesial membuatkan videonya kepada kalian semua untuk menginformasikan bagi teman-teman yang ada di Indonesia khususnya ya. Jadi tepatnya kemarin di tanggal 20 Julai tahun 2021, akhirnya pihak Kerajaan Negara Brunei Darussalam menangguhkan sementara penerbangan dari dan ke Indonesia. Jadi sesuai dengan pemberitahuan atau announcement dari GPM, Jabatan Perdana Menteri. Tetapi ini Wulan kutip, Wulan ambil beritanya itu dari Instagramnya gov.bn ya. Wulan akan bacakan makluman penangguhan sementara kebenaran kemasukan dari Republik Indonesia. Jadi menjunjung titah berkenaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wa'din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahwa berikutan situasi jangkitan COVID-19 di Republik Indonesia, kebenaran kemasukan warga negara asing yang berlepas dari dan melalui Republik Indonesia ditangguhkan dengan serta-merta sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan kemudian. Ada perasaan gembira juga, ada perasaan sedih juga, karena negaraku sekarang masuk ke negara high risk country A ya, atau level tertingginya negara-negara jangkitan COVID-nya yang termasuk level tinggi ya. Sedih banget. Jadi kalau high risk itu sudah macam kayak ditakuti oleh negara lain gitu ya guys. Bukan macam ditakuti karena kebaikan, tetapi karena jangkitan COVID-nya yang makin kayak sulit dibendung gitulah di Indonesia. Dan pada saat ini negara Indonesia itu kayaknya menjadi negara dengan level pertama atau highest country COVID-19 casesnya number one, tertinggi di dunia, mengalahkan India dan Brasil ya. Sedih, sangat sedih sekali. Wulan sebagai warga negara Indonesia yang berada di Brunei Darussalam ini sangat prihatin banget dengan keadaan negara tercintaku Indonesia ya. Walaupun sebelum ini sudah ada 10 negara yang memban atau menangguhkan perjalanan warga Indonesia dari Indonesia dan semua orang yang berlepas dari Indonesia. Ini ada dari Detik News 4 hari yang lalu, daftar 10 negara yang melarang pendatang Indonesia gegara Corona atau COVID-19 ya. Nomor 1 adalah Filipina, dia sudah melarang dari tanggal 16 Julai. Kemudian yang nomor 2 adalah Singapura. Pelarangan tersebut berlaku dari tanggal 12 Julai tahun 2021 pukul 23.59. Kemudian Uni Emirat Arab. Kalau Uni Emirat Arab ini kayaknya negaranya banyak ya, negara bagiannya macam Sharjah, macam Dubai dan sebagainya. Itu juga sudah melarang warga negara Indonesia memasuki negaranya. Kemudian Arab Saudi terbukti dengan penangguhan kemasukan jemaah haji dari Indonesia kemarin ya. Yang kelima ada Hong Kong, startnya akan diberlakukan tanggal 25 Juni resminya, tetapi sebelum itu sudah ada macam memban penerbangan Garuda dari Indonesia, karena aku dengar kemarin itu ada beberapa penumpang maskapai dari Garuda itu ternyata sampai di Hong Kong itu dia positif. Jadi penerbangan Garuda ada macam kayak di ban beberapa kali gitu ya. Nggak tahu sekarang sudah normal atau tidak. Tapi pada 25 Juni ini memang benar-benar dilarang wisatawan dan juga orang yang berlepas dari Indonesia. Kemudian nomor 6 ada Oman, berikutnya Jepang, nomor 8 ada Taiwan,
Nomor 9, negara-negara Eropa yang masuk dalam daftar negara Schengen, banyak sekali tuh. Berarti Eropa itu melarang juga para pendatang dari Indonesia. Dan yang terakhir nomor 10 adalah Bahrain, kemudian disusul nomor 11 adalah negara Brunei Darussalam. Agak sedih juga ya pekerja-pekerja dari Indonesia yang habis dari cuti, misalnya pekerja-pekerja yang di sektor rumah tangga itu tidak dapat memasuki negara Brunei Darussalam untuk sementara waktu ini sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Jadi kalian harus bersabar dulu yang ada di Indonesia, khususnya para pekerja yang mungkin sudah diberikan laluan hijau atau sudah diberi green light untuk memasuki negara Brunei Darussalam, untuk sementara waktu ini harus menangguhkan perjalanan memasuki negara Brunei Darussalam, karena beberapa waktu ini yang masuk ke negara Brunei Darussalam itu dari Indonesia yang sudah melalui proses karantina 14 hari itu kudengar ada yang positif atau terjangkit COVID-19 selepas di karantina. Jadi virus itu sudah mereka bawa dari Indonesia. Kalau sudah memasuki negara Brunei Darussalam, otomatis mereka akan dikarantina selama 14 hari. Kemudian akan dilakukan tes PCR di hari ke-13 dan hasilnya akan dapat diberitahukan di hari ke-14-nya. Sekarang yang positif dari Indonesia dan beberapa negara itu berada di pusat pengasingan kebangsaan yang ada di daerah Tutong ya. Kemarin itu ku lihat di arah Brunei FM, mungkin kalau nggak salah ada 14 kasus import baru ya. Tetapi kalian jangan khawatir, di Brunei Darussalam itu tidak ada kasus lokalnya yang ditularkan dari jangkitan di dalam negerinya. Jadi kalaupun ada kasus, itu adalah kasus import dari luar negeri, semisal dari beberapa negara yang diizinkan untuk memasuki negara Brunei Darussalam. Kemarin itu sudah agak sedikit lama case-nya yang banyak dari India, karena India memang agak sedikit teruk ya, agak sedikit tinggi kasus jangkitannya. Sudah di-ban atau ditangguhkan perjalanannya, itu sudah hampir 2 bulan ini ditegah untuk memasuki negara Brunei Darussalam. Dan sedih lagi sekarang ditambah lagi dengan negara Indonesia dilarang untuk memasuki negara Brunei Darussalam untuk saat ini ya. Nggak tahu sampai kapan, mungkin sampai kalau sekiranya kasus di Indonesia kurvanya atau grafiknya itu sudah melandai, sudah menurun, atau mungkin sampai Indonesia itu dapat mengawal jangkitan kasus COVID-19 di Indonesia. Kemungkinan akan dibukakan kembali penerbangan dari dan ke Indonesia. Untuk sementara penerbangan Royal Brunei memang tidak ada sama sekali dari dan ke Indonesia, dan kemarin itu sudah dari start kayaknya awal bulan Juli penerbangan Royal Brunei itu di-cancel. Penerbangan Garuda Indonesia yang charter flight atau repatriasi flight itu juga di-cancel. Jadi banyak dari teman-teman itu yang mungkin mengalihkan penerbangan dengan menaiki macam pesawat transit, misal ke Singapura dengan menaiki SQ, karena masih dapat diperbolehkan kalau sekiranya kita naik SQ dari airport Brunei menuju ke Changi, kemudian di sana transit, kemudian melakukan perjalanan lagi ke Indonesia, baik ke Surabaya ataupun ke beberapa kota lain, misalnya ke Jakarta ya. Dan untuk saat ini memang tidak ada penerbangan langsung atau direct flight dari negara Brunei Darussalam. Sebenarnya Wulan itu kemarin ada rencana juga mau balik ke Indonesia di pertengahan bulan Agustus ini ya. Kurang lebih dalam 1 bulan lagi mungkin Wulan sudah ada planning kan balik bercuti ke Indonesia. Seperti kalian tahu, Wulan kemarin ada melakukan vaksinasi itu di tahap kedua, walaupun sebenarnya Wulan ini masuk ke program vaksinasi di tahap ketiga karena ada rekomendasi dari Jabatan Perdana Menteri. Jadi Wulan kemarin itu dapat melakukan vaksinasi di tahap kedua, yang notabene di tahap kedua kemarin itu masih para cikgu atau guru, para penjaga pusat-pusat penjagaan kanak-kanak, para warga emas, dan yang dapat diperbolehkan di tahap kedua. Tetapi bulan ini macam ada spesial, apa ya, bukan spesial juga ya, macam ada kebenaran untuk melakukan vaksinasi di tahap kedua dengan menyertakan pre-approval dari Jabatan Perdana Menteri. Bulan kemarin itu sudah meminta kebenaran atau sudah meminta izin ke Jabatan Perdana Menteri by talian atau by online untuk melakukan perjalanan balik untuk cuti ya ke negara Republik Indonesia. Kemarin itu sudah dibagikan pre-approval ya. Wulan hanya kurang menyertakan kartu vaksinasi saja, karena start dari bulan Agustus, di tanggal 1 Agustus ini setiap orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk perjalanan ulang alik ya, itu harus menyertakan kartu vaksinasi 2 dosis ya, atau full dosis
program vaksinasi yang ada di negara Brunei Darussalam. Jadi bulan kemarin mengambil vaksinasinya itu di awal-awal ya. Kemudian rencananya itu memang di pertengahan Agustus ini mau melakukan perjalanan ke Indonesia, tapi dengan adanya jangkitannya makin kayak up di Indonesia, Wulan akhirnya tidak majal ya. Wulan tunda perjalanan pulang balik ke Indonesia karena ini mungkin sudah menjadi ketetapan, ini mungkin sudah menjadi takdir yang terbaik dari Allah, suratan darinya yang harus Wulan jalani untuk saat ini. Walaupun memang ada perkara mustahak yang harus aku lakukan di akhir bulan Agustus ya, tetapi Wulan ini tidak majal, mau mengikuti saja apa yang sudah menjadi tegahan atau arahan dari pihak negara Brunei Darussalam. Demi kebaikan semuanya ya, demi kebaikan yang ada di Brunei Darussalam juga, dan juga demi kebaikan sahabat-sahabat, mungkin keluargaku yang ada di Indonesia juga. Dan kemarin Wulan sedikit bersedih, ada yang mengatakan Wulan itu kacang lupa akan kulitnya. Katanya Wulan itu memperbandingkan negara Brunei Darussalam dengan negara Indonesia. Wulan tahu pemerintah Republik Indonesia juga concern dalam mengatasi jangkitan COVID-19 yang ada di Indonesia. Tetapi Wulan hanya membagikan saran, membagikan macam apa ya, pendapat, membagikan macam berita saja lah, bukan bermaksud memperbandingkan negara Brunei Darussalam dengan negara tercintaku Indonesia, karena Wulan ini sejatinya adalah masih berkewarganegaraan Indonesia. Wulan bersedih juga kalau di Indonesia itu jangkitannya makin hari makin naik ya, kurvanya makin meninggi gitu. Wulan itu sangat-sangat sedih sekali ya guys. Bukannya Wulan ini memperbandingkan, enggak ada niatan sama sekali seperti itu. Jadi apa yang aku sampaikan di video sebelumnya kemarin tentang bagaimana negara Brunei Darussalam dapat mengatasi COVID-19 yang ada di sini itu macam kayak apa ya, small advice gitu lah ya, atau macam saran kecil gitu. Sekiranya kalian memang mau menerima ya monggo, silahkan kalian lakukan demi kebaikan kalian yang ada di Indonesia. Kalau enggak ya silahkan, terpulang pada diri pribadi masing-masing, karena tidak dapat dipaksakan ya, karena kadang memandangkan urusan perut ya. Apalagi kemarin Wulan ada juga melihat podcast dari Om Deddy Corbuzier seperti ini. Podcastnya Wulan agak sedih juga, entah ini berita ini benar atau hoax saja ya. Ini orang-orang yang dari luar negeri ke Indonesia, diisolasi, dipilihkan hotel yang mahal, ya. Setelah itu dites PCR, nggak boleh PCR yang lain, harus lewat PCR mereka, positif. Terus ada orang yang coba tes PCR, ternyata negatif. Masya Allah, semoga Wulan harap berita itu tidak terjadi benar-benar di Indonesia. Dengan macam apa ya, mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Sudah banyak warga Indonesia, sudah banyak saudara-saudara yang ada di Indonesia kesusahan dengan adanya pandemik ini, sudah hampir 1,5 tahun lebih ini ya, mungkin berjuang mati-matian. Ada juga kemarin Wulan mendengar kabar dari Indonesia, sedih sekali. Keluargaku ada yang meninggal karena COVID. Pertama adalah anaknya, anak berkebutuhan khusus, kemudian disusul ibunya, kemudian disusul lagi sang nenek, dan saat ini masih dirawat di hospital adalah sang bapak. Sedih kan? Satu keluarga terkena jangkitan COVID-19. Dan Wulan dengar juga di Indonesia sangat langka mencari oksigen, kemana-mana kosong. Sedih. Di Tulungagung pun sama seperti itu. Jadi Wulan harapkan teman-temanku semua yang melihat video Wulan ini jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya, jangan sampai kendur. Jangan kalian terus sudah adanya vaksin terus macam ada euforia, aku sudah tidak mungkin terkena jangkitan. Enggak sama sekali, karena vaksin hanya macam kayak mengurangkan jangkitan yang ada di diri kita, tetapi kita masih dapat menularkan ke orang yang belum menerima vaksinasi. Karena di Indonesia mungkin masih berapa persen saja. Sekarang ini di Brunei sudah mencapai kurang lebih 25% dari populasi yang ada di negara Brunei Darussalam ya. Dan satu informasi lagi, ternyata di Brunei Darussalam itu Aidil Adha itu selang 1 hari dengan yang di Indonesia, sama seperti Hari Raya Aidil Fitri kemarin. Jadi kalau di Indonesia hari ini, hari Selasa sudah merayakan Hari Aidil Adha, walaupun penuh dengan rasa keprihatinan, mungkin kalian akan merayakannya di rumah saja, tidak seperti tahun-tahun terdahulu yang dapat merayakan dengan kegembiraan, ada takbir. Mungkin tahun ini dan tahun yang kemarin tidak dapat merayakan dengan
melantunkan takbir di jalan-jalan ya. Di Brunei Darussalam kita selang 1 hari dan kami baru merayakan Hari Raya Aidil Adha itu di tanggal 21 yaitu hari Rabu. Beda 1 hari ya. Ulan ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada teman-teman semua mungkin yang berada di Indonesia, di Singapura, di Malaysia dan dimanapun kalian berada yang merayakan Hari Raya Aidil Adha. Dan begitu saja yang dapat Ulan sampaikan di video kali ini. Tetap jaga protokol kesehatannya, jangan sampai kendur di Indonesia 5M-nya, dan jangan macam patah semangat. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dapat melalui COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah dapat terhempas dari bumi tercinta kita ini ya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih dan see you in the next video. Assalamualaikum semuanya. Jaga kesehatan ya semua.